Terima kasih Mr. Louis, kesempatan yang diberikan kepada saya dari Parlemen Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah bagaimana respon Parlemen ya terhadap perkembangan teknologi informasi. Bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kerja-kerja dari Parlemen. Jadi Parlemen Indonesia itu adalah mempunyai visi. Jadi kita Parlemen Indonesia dalam setiap 5 tahun periode keanggotaan Parlemen itu selalu merumuskan pada awal periode itu visi. Visi Parlemen Indonesia adalah menjadikan Parlemen sebagai lembaga perwakilan yang maju, terbuka, dan responsif, sehingga untuk itu perlu disusun lagi, dijabarkan lagi misi tersebut tadi, Parlemen yang maju, terbuka, dan responsif menjadi beberapa misi, yaitu mengedepankan aspirasi dan partisipasi publik, melaksanakan tata kelola kelembagaan secara modern dan terbuka. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mengelola aspirasi dan juga partisipasi publik tadi dengan menggunakan teknologi informasi gitu ya. Dan juga dalam tata kelola kelembagaan tadi digunakan prinsip-prinsip good and clean government. Jadi saya kira tantangan untuk mencapai misi atau untuk mewujudkan misi Parlemen yang modern tadi, itu tantangan yang kita hadapi ada beberapa hal. Pertama terkait dengan masalah isu yang disebut sebagai Open Parliament, ada Single Data Indonesia, dan juga security dan e-government. Jadi untuk Open Parliament itu merupakan inisiasi internasional bagaimana parlemen di seluruh dunia itu beroperasi atau bergerak atau melakukan perubahan-perubahan secara fundamental untuk menjadi lebih terbuka. Sehingga di situ ada publik aspirasi dan juga aspirasi publik dan juga partisipasi publik. Di samping itu juga Open Parliament ini juga memberikan supporting system. Di samping juga adanya program khusus ya, bagaimana Youth Parliament atau Parlemen Remaja, bagaimana kita mendekatkan atau mendekati generasi-generasi muda untuk lebih kenal dengan parlemen, dengan fungsi-fungsi parlemen, dengan tugas-tugas parlemen. Karena apa? Ini penting karena masa depan demokrasi, masa depan parlemen tentu sangat tergantung pada generasi muda ya, generasi muda yang nanti akan meneruskan sistem demokrasi yang sekarang sudah kita bangun. Makanya kita perkenalkan dari mulai awal. Yang kedua mengenai satu data. Satu data Indonesia atau satu data parlemen ini menjadi sangat penting karena data yang tersebar, data yang terserak di seluruh kementerian lembaga dan juga di unit-unit kerja komisi-komisi yang ada di parlemen ini selama ini masih belum ada standar datanya, sehingga data-data itu tidak bisa atau belum bisa digunakan secara bersama. Padahal kita tahu, kita paham bahwa betapa pentingnya dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan data. Maka
sekarang ini kita punya program, pemerintah punya program, dan DPR mendukung untuk bisa mewujudkan adanya satu data Indonesia. Sehingga diharapkan data-data yang ada di kementerian lembaga itu nanti mempunyai standar data, mengenai metadata, itu bisa dimanfaatkan, digunakan oleh publik, oleh seluruhnya. Yang berikutnya terkait dengan masalah security ya. Security ini juga sangat penting karena, dan kalau hari ini mengikuti pemberitaan yang ada di Indonesia sekarangnya, isunya memang ada banyak pencurian data ya, yang isu-isu terkait dengan keamanan data. Ini menjadi isu yang sangat penting dan sangat sensitif. Bagaimana kita selalu berupaya untuk bisa meningkatkan ketahanan ya, terhadap serangan-serangan dari luar yang mencoba untuk mengganggu sistem informasi yang ada di DPR. Banyak yang serangan-serangan yang ada, DDoS attacks itu ya, DDoS attacks ya, itu seringkali dilakukan terhadap DPR, tapi dengan adanya persiapan, dengan adanya kesiapan kita dari sistem, dari SDM-nya, dan juga kita kerjasama ya dengan stakeholder yang ada di Indonesia, termasuk BSSN misalnya, kita juga dengan Kominfo, itu sampai hari ini untuk sistem informasi yang ada di DPR relatif aman. Samping itu juga untuk mencegah apabila ada serangan, kita juga membentuk yang namanya CISET ya. Jadi komputer Security Incident Response Team, yang ini dibentuk untuk mengantisipasi apabila ada serangan dan juga mencegah ya adanya serangan-serangan tersebut. Sehingga apabila ada serangan kita sudah siap siapa melakukan apa, sehingga serangan-serangan yang masuk itu bisa kita kurangi dampak jeleknya. Selain itu juga kita rutin lakukan juga yang namanya IT audit ya. Jadi kita selalu kerjasama dengan BSSN, dengan juga kepolisian, kita melakukan audit untuk mengetahui kira-kira ada gap nggak antara standar-standar yang sudah ada, standar yang sudah ditetapkan dengan keadaan yang ada. Nah, kalau ada gap-nya, itulah yang nanti akan kita coba improve, akan kita tingkatkan untuk bisa meningkatkan keamanan dari IT kita. Selain itu juga ada vulnerability assessment, ini lebih ke bagaimana juga kerentanan ya, kerentanan dari sistem informasi kita, dari IT kita, itu bisa dilakukan dengan melakukan pentest ya. Jadi kita coba secara internal, kita coba seberapa kuat sistem aplikasi pertahanan kita dengan melakukan pentest. Lanjut. Nah, ini sekarang yang salah satu juga yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita menuju menjadi parlemen modern tadi, yaitu dengan e-government ya. E-government ini sudah menjadi isu nasional dan juga sudah menjadi program dari pemerintah Republik Indonesia, bagaimana e-government ini bisa terus dilakukan, regulasi-regulasi disiapkan, kegiatan-kegiatan dilakukan untuk seluruh kementerian lembaga. Nah, untuk konteks di DPR, itu kita sudah mempunyai yang namanya RITIK, Rencana Induk Teknologi Informasi, di mana ini salah satu perangkat kita ya, regulasi kita yang untuk bisa menyiapkan atau mengantisipasi perkembangan atau arah perkembangan teknologi informasi selama 5 tahun ke depan.
Jadi RITIK ini kita introdusir tahun 2020 sampai di tahun 2025. Dan ini RITIK ini setiap tahun kita juga lakukan evaluasi karena ada perubahan-perubahan perkembangan teknologi dan juga ada perkembangan-perkembangan yang lain, perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Berikutnya yang terkait dengan e-government itu ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini untuk konteks di DPR, proses-proses kerja baik itu yang dilakukan oleh anggota DPR atau komisi-komisi maupun yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal selaku supporting system, itu kita terus lakukan transformasi digital. Kita gunakan, kita rubah yang semula konvensional, kita alih menjadi digital dengan menciptakan atau membuat berbagai macam aplikasi, antara lain salah satunya ada aplikasi Sakti. Ini lebih ke bagaimana menyangkut administrasi keuangan, seluruh kegiatan-kegiatan yang berdampak pada keuangan negara itu sudah menggunakan aplikasi dan itu sudah tersambung, terkoneksi, terintegrasi dengan sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Sehingga ini sangat-sangat memudahkan proses-proses kerja termasuk juga anggota DPR. Selain itu juga ada aplikasi SIMAK BMN, ini lebih ke bagaimana aset-aset yang ada di DPR itu tercatat dengan rapi, apakah kondisinya seperti apa, tempatnya ada di mana, itu sudah ada juga. Dan juga banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi yang lain. Terutama mungkin sekarang ini yang baru, termasuk yang baru, ini ada namanya aplikasi Sniper. Itu untuk tanda tangan digital. Ini sudah berlangsung 1-2 tahun terakhir ini, dan ini sangat membantu sekali karena seluruh kegiatan-kegiatan yang ada ini baru Sekretariat Jenderal memang untuk belum sampai ke proses-proses di DPR ya, tapi kita coba dulu di Sekretariat Jenderal. Ini kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan penandatanganan dokumen naskah yang bisa dilakukan secara elektronik, sehingga ini sangat membantu kelancaran pekerjaan-pekerjaan kita. Yang berikutnya yang menarik juga ini mengenai masalah paperless ya, paperless tadi. Jadi ini salah satu sebetulnya dari Ketua DPR pada waktu awal periode 2019 itu menyampaikan bahwa DPR ingin mewujudkan menjadi green parliament gitu ya, termasuk lingkungan kerja di DPR ini menjadi ramah lingkungan. Salah satunya yang paling nyata yaitu kita ingin proses-proses kerja di sini dilakukan secara paperless. Walaupun memang mungkin belum bisa secara keseluruhan ya dilakukan, tapi yang pasti sudah ada roadmap-nya kapan kita harus lakukan di sektor apa gitu. Yang sudah kita lakukan salah satunya adalah untuk dokumen-dokumen rapat-rapat yang ada di komisi maupun yang ada di rapat paripurna yang sebelumnya dilakukan atau diberikan dalam bentuk hard copy, sudah 1 tahun terakhir ini sudah dilakukan secara digital. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan penghematan yang bisa kita lakukan ya, karena satu tahun itu ada 4-5 kali masa sidang. Setiap masa sidang itu setiap kementerian lembaga yang jumlahnya di Indonesia itu ada sekitar 80-an kementerian lembaga itu selalu diundang rapat-rapat di DPR untuk mempresentasikan program-programnya. Ini semuanya dalam bentuk kertas hard copy itu ya. Nah ini bisa kita bayangkan berapa banyak resource yang harus dikeluarkan untuk itu. Nah, sekarang kita sudah mengarah
ke paperless walaupun belum 100%. Tapi kita punya cita-cita, kita punya mimpi dalam 1-2 tahun ke depan ini bisa proses-proses kerja di DPR, baik yang dilakukan oleh anggota maupun oleh Sekretariat Jenderal itu bisa paperless, sehingga nanti kita bisa melakukan banyak, saya kira penghematan juga. Ya, lanjut. Ya, ini juga penting ya, tadi kita banyak diskusi mengenai banyaknya data yang tersebar, terserak, dan juga yang diproduksi oleh DPR. Dan data itu menjadi penting karena data ini bisa menjadi memori kolektif bangsa gitu ya. Karena tidak ada kebijakan-kebijakan yang diambil di DPR ini, di negara ini yang tidak melalui proses di DPR. Nah ini data yang banyak tadi, kita sekarang sudah punya, DPR sudah punya big data dan comment center. Sehingga data yang banyak tadi bisa dikumpulkan dalam satu tempat, bisa dikelola, bisa dianalisa, dan bisa juga dibagi-pakaikan, sehingga kita berharap diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan di DPR nanti based on data gitu ya. Dan data itu akan terus kita pelihara, akan terus kita tingkatkan, dan ini salah satu sumbangan sebetulnya Sekretariat Jenderal kepada anggota Dewan. Gitu. Ya, lanjut. Nah ini beberapa sebetulnya data informasi yang terkait dengan fungsi-fungsi yang dipunyai DPR ya. Kalau terkait dengan legislasi tentunya ini banyak data yang terhimpun di situ, mulai proses penyusunan RUU sampai nanti menjadi undang-undang, dan juga nanti proses evaluasi pelaksanaan undang-undang. Anggaran juga saya kira banyak data informasi bagaimana proses-proses penyusunan anggaran, bagaimana perdebatan-perdebatan mengenai politik anggaran, ini ada di fungsi di anggaran, sedangkan untuk pengawasan ini terkait dengan fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, baik itu yang dilakukan dalam lingkup di gedung parlemen maupun juga di luar gedung parlemen, berupa kunjungan-kunjungan kerja dan juga panja-panja yang dibentuk. Selain itu juga ada diplomasi parlemen, ini salah satu fungsi tambahan ya, fungsi tambahan dari Parlemen Indonesia. Selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga fungsi penganggaran, ada fungsi diplomasi. Nah, diplomasi ini kiprah-kiprah DPR, baik di lingkup internasional, multilateral, maupun juga bilateral, dan sebagainya. Ini saya kira banyak data, banyak informasi yang dihasilkan ketika melaksanakan fungsi diplomasi parlemen ini. Saya kira itu, dan terakhir saya kira untuk yang big data ini sebetulnya kita memang saat ini kita sudah punya big data dan comment center yang memang saat ini baru kita deskriptif ya. Jadi untuk bisa beragam data informasi itu dapat kita visualisasikan, dan itu kita sampaikan, kita berikan di masing-masing komisi, sehingga komisi, pimpinan, anggota itu bisa mengetahui mengenai berbagai macam informasi melalui tampilan visualisasi yang ada di masing-masing komisi. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti kita akan mengarah ke fungsi yang prediktif, sehingga satu saat nanti juga bisa sampai ke preskriptif, kira-kira gitu. Jadi saya kira itu beberapa hal terkait dengan bagaimana DPR menuju parlemen modern, langkah-langkah tantangan, langkah-langkah yang dihadapi, dan juga target-target yang sudah kita tentukan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Mr. Louis, dan saya sangat senang, sangat terbuka apabila ada saran masukan dari peserta webinar ini, karena kita memang mempunyai sistem yang berbeda-beda ya.
tapi paling tidak ada kesamaan bagaimana parlemen sebagai lembaga perwakilan ini bisa melaksanakan fungsi-fungsinya, bisa dekat dengan publik, bisa dekat dengan rakyat, sehingga nantinya parlemen itu menjadi lembaga yang dipercaya. Dan itu saya kira menjadi cita-cita kita semuanya. Parlemen semakin dipercaya oleh rakyat, oleh publiknya. Demikian, terima kasih.